Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan komprehensif, yaitu ada nomor 1 tentang tanggung jawab manajemen versus auditor pada kegagalan spesifik pada kasus Garuda. Nah, manajemen ini bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang wajar dan pengungkapan yang lengkap. Dalam kasus Garuda, manajemen atau direksi mengakui pendapat atau aset terkait perjanjian dengan PT Mahata yang kemudian dianggap tidak sesuai standar akuntansi. Nah, menghasilkan laporan laba yang material berbeda dari kondisi nyata. OJK memutuskan laporan 2018 catat dan memberikan sanksi kepada direksi karena tanggung jawab ini. Lalu auditor bertanggung jawab memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan wajar dalam semua hal yang material dengan menerapkan prosedur audit yang memadai dan skeptisisme profesional. Dari sini kegagalan audit KAP Tarubrata atau auditor penanggung jawab terlihat pada terlihat pada kurangnya deteksi salah saja material yang pelakuan Mahata. Nah, di sini namun OJK Kemenke juga menyatakan auditor gagal memenuhi standar audit tertentu. Artinya auditor tidak melakukan atau tidak memadai prosedur yang harusnya mengungkapkan praktik tersebut. Nah, dengan kata lain, penyebab utama salah saji adalah tindakan manajemen, tetapi auditor juga gagal mencegah atau menemukannya. Nah, tanggung jawab hukum dan profesional ada pada kedua pihak. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang perbedaan error versus fraud. Klarifikasi perlakuan Mahata. Definisi ringkasnya, error itu adalah kesalahan, yaitu penyajian yang tidak tepat akibat kelalaian dan kekeliruan atau non-intentional. Nah, kalau fraud ini adalah kecurangan, yaitu tindakan sengaja untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, mengapa perlakuan Mahata lebih tepat diklarifikasikan fraudulent financial report? Nah, karakteristiknya yaitu pengakuan pendapat atau aset yang besar pada perjanjian dengan Mahata yang entitasnya baru dan modal kecil, dan adanya bukti bahwa pengakuan itu tidak konsisten dengan sustainable economy atau perjanjian. Ini menunjukkan tujuan untuk mempengaruhi hasil laba atau memanipulasi pelaporan. Nah, bukti pendukungan ini materialitas jumlah yang diakui mengangkat laba yang seharusnya rugi menjadi laba material untuk 2018. Kompleksitasnya dan timing pengakuan perjanjian tanggal akhir 2018, tapi pendapatan diakui sehingga mempengaruhi tahun ini, serta temuan regulator yang menyatakan laporan catat. Semua ini lebih mirip manipulasi pelaporan daripada sekedar penyalahgunaan aset. Ya guys, yang biasanya melibatkan penggelapan kas atau aset atau sekedar kesalahan penilaian. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 3, yaitu tentang skeptisisme profesional dan keyakinan memadai dari kegagalan audit terkait Mahata. Nah, definisi singkatnya, skeptisisme profesional yaitu sikap selalu mempertahankan bukti, siap mencari bukti trendingan dan tidak menerima informasi hanya karena berasal dari manajemen. Lalu ada kekayaan memadai, yaitu bisa dibilang reasonable assurance, yaitu
auditor hanya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat agar dapat memberikan opini wajar dengan tingkat keyakinan yang memadai, bukan jaminan mutlak. Nah, ada argumen kegagalan skeptisisme di kasus Mahatta. Faktor risiko tingginya yaitu entitas baru dengan modal kecil yang menandatangani kontrak besar, seharusnya memicu skeptisisme ekstra dan prosedur bukti atau konfirmasi pihak ketiga. Nah, namun regulator menemukan auditor tidak memenuhi SA 315/500/560. Tanda auditor tidak menguji resiko secara memadai atau tidak memperoleh bukti cukup. Nah, hal ini menghancurkan reasonable assurance jika auditor tidak memperoleh bukti independen yang kuat terhadap substansi kontrak Mahatta. Opini mereka tidak memberikan keyakinan memadai. Soal yang keempat yaitu tentang asuransi transaksi. Asuransi transaksi itu ada asuransi cut off atau dari pendapatan Mahatta. Nah, asuransi ini yaitu artinya keterjadian. Nah, keterjadian ini yaitu pelaporan menuntut bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan melibatkan entitas. Pelanggarannya mengaku pendapatan dari kontrak dengan Mahatta dan yang mungkin tidak mempunyai substansi. Nah, prosedur audit yang seharusnya fonsing transaksi ke dokumen sumber, kontrak asli, bukti layanan atau penyampaian, konfirmasi independen langsung ke Mahatta dan pihak ketiga, serta inspeksi bukti fisik atau elektronik pelaksanaan pelayanan. Nah, lalu ada selanjutnya asuransi yaitu akurasi, yaitu jumlah yang komposisi harus tepat. Nah, pelanggarannya ini ada angka pendapatan atau nilai aset yang diakui tanpa tidak mencerminkan nilai ekonomis atau perjanjian. Nah, di sini ada prosedurnya yaitu rekalkulasi perhitungan kontrak, menelaah syarat harga atau tagihan, memeriksa pembayaran atau jaminan ekonomi, serta meminta dukungan dokumen penetapan harga. Yang terakhir ada cut off atau pisah batas, yaitu pendapatan harus diakui pada periode yang benar. Pelanggarannya yaitu ada pengakuan pendapatan pada 2018 meskipun substansi transaksi mensyaratkan pengakuan di periode lain atau setelah dipenuhi kondisi tertentu. Nah, prosedurnya ini ada bandingkan tanggal transaksi pada buku besar dengan tanggal kontrak, bukti pelaksanaan atau serah terima, dan peristiwa setelah periode SA 506 untuk memastikan pengakuan periode yang tepat. Yang kelima ini ada esersi saldo dari eksistensi versus valuation atau allocation piutang Mahatta. Nah, eksistensi ini adalah piutang benar-benar ada yang terhutang oleh debitur yang sah atau Mahatta. Resikonya bila Mahatta fiktif atau tidak mampu bayar, eksistensi dipertanyakan. Nah, lalu ada valuation atau allocation, itu piutang dinilai pada nilai yang dapat ditagih dikurangi allowance. Resikonya piutang valued jika tidak ada kemungkinan penagihan atau tidak jika kondisinya mensyaratkan diskonnya itu akan menyisih ya. Nah, mana lebih beresiko, valuation dan allocation?
Nah, di sini cenderung menimbulkan risiko lebih besar karena meskipun eksistensi dapat dikonfirmasi, nilai yang dapat ditagih atau berkelanjutan alias kas dari kontrak Mahata mungkin sangat diragukan. Sehingga piutang dapat dinilai berlebih secara material. Untuk menilai ini, bukti krusial meliputi konfirmasi saldo dan syarat pembayaran, bukti penerima kas, evaluasi kemampuan ekonomi Mahata, perjanjian jaminan, dan analisis arus kas diskonton, yaitu jika piutang jangka panjang. Nah, auditor harus menilai recoverability yang dengan bukti independen.